Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Indra, dan teman saya, Kholis Fitra. Di sini kami ingin mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah Manajemen Strategi SDM yang berjudul Konsep MSDM dan Evolusi Teori Manajemen. Yang pertama itu poin pembahasannya ada konsep manajemen sumber daya manusia, evolusi teori manajemen tahun ke tahun, tantangan dan peluang manajemen SDM era digital sekarang, 7 tema dalam manajemen SDM strategi, dan studi kasus implementasi MSDM di PT MCCI Merak, Banten. Yang pertama itu konsep manajemen sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia fokus utamanya adalah memahami dan memanfaatkan peran manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan berbagai aspek termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan dan motivasi serta retensi SDM. Proses pembinaan SDM tidak hanya tentang pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga tentang memupuk nilai-nilai budaya organisasi, meningkatkan komunikasi antar personalia, dan memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam lingkungan kerja mereka. Evolusi teori manajemen tahun ke tahun. Yang pertama dari tahun 1765 sampai 1930. Manajemen ilmiah dimulai pada tahun 1911 dan berakhir di tahun 1930. Teori manajemen administrasi umum dimulai pada tahun 1916 dan berakhir di tahun 1930. Teori hubungan manusia behavioral management theory dimulai tahun 1913 dan berakhir 1963. Efektivitas kerja diharapkan akan terjadi dari suasana kerja atau hubungan manusia yang baik. Kemudian pengenalan komputer mainframe pada tahun 1955. Pengenalan komputer mainframe pada tahun 1955 Mandai atau dimulainya teori kuantitatif. Penelitian kuantitatif dimulai sejak Perang Dunia Kedua. Ketika perang selesai, model-model dari riset operasi tersebut kemudian diaplikasikan ke industri. Beberapa riset operasi yang dihasilkan, yang pertama CPM, Critical Path Method, yang digunakan untuk merencanakan proyek. Yang kemudian EOQ, Economic Order Quantity. Kemudian simulasi, analisis break even, programisasi linear. Teori manajemen modern atau modern manajemen teori yang terdiri dari teori proses, kemudian sistem, teori kontingensi, dan teori manajemen strategik. Tantangan dan peluang manajemen SDM era sekarang. Yang pertama, model kerja non-standar. Platform ini memunculkan berbagai tantangan terkait etika, hukum, dan regulasi perlindungan pekerja karena banyak peraturan yang saat ini berlaku diperbarui untuk mencakup kondisi era digital. Kemudian perubahan metode kerja, teknologi seperti kecerdasan buatan AI, otomatisasi, dan analitik data terus berkembang yang secara langsung mengubah cara kerja karyawan serta menuntut keterampilan baru untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian peluang otomatisasi proses rekrutmen untuk memilih dan menilai calon karyawan dengan lebih efisien. Proses rekrutmen mulai dari pemilihan resume hingga wawancara awal bisa diotomatisasi, mengurangi waktu dan biaya. Analisis data SDM HR analistik. Big data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis kinerja karyawan, tingkat retensi, dan kebutuhan pelatihan secara lebih akurat. Kemudian pembelajaran dan pengembangan learning and development. Pembelajaran learning dan platform digital memungkinkan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Kemudian 7 tema dalam MSDM strategik, penjelasan perspektif kontingensi dan kesesuaian perubahan dari fokus pada pengelolaan manusia menjadi penciptaan kontribusi strategik.
Kemudian elaborasi komponen-komponen dan struktur sistem SDM. Perluasan cakupan MSDM strategik, pencapaian implementasi dan eksekusi SDM, pengukuran hasil MSDM strategik, dan evaluasi isu-isu metodologi. Kesimpulan, implementasi manajemen sumber daya manusia MSDM pada PT MCCI Merek Banten menunjukkan bahwa integrasi strategi berbasis kompetensi based HRM dengan prinsip MSDM strategik mampu menjawab tantangan era digital, berhasil mengoptimalkan produktivitas dan kepuasan karyawan melalui transformasi sistem manajemen dari senioritas ke kompetensi, meskipun menghadapi hambatan seperti resistensi karyawan dan kebutuhan adaptasi teknologi. Studi kasus ini membuktikan bahwa keselarasan antara kebijakan SDM teori manajemen modern dan kebutuhan organisasi merupakan kunci keberhasilan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.